Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Abednego dari Teknik Komputer 23A. Di sini saya akan presentasikan persyaratan sistem. Baik, selanjutnya next. Di sini ada pendahuluan dalam rekayasa sistem. Persyaratan sistem adalah deskripsi rinci tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem dan batasan-batasan yang dipenuhinya. Persyaratan ini berfungsi sebagai utama yang memandu sebuah proses pembangunan mulai desain hingga implementasi pemeliharaan. Baik, next. Yang kedua itu ada persyaratan sistem tidak hanya berlaku pada fitur teknis tetapi juga pada tujuan yang luas seperti sistem tersebut. Secara umum persyaratan dibagi menjadi dua jenis fungsi utama: persyaratan fungsional, yang kedua persyaratan non fungsional. Persyaratan fungsional sendiri yaitu adalah persyaratan tentang apa yang kita harus lakukan oleh sistem. Persyaratan ini mendetailkan perilaku, layanan, dan fitur spesifikasi mereka, menjawab pertanyaan apa yang dilakukan sistem ini untuk pengguna. Itu adalah functional requirement. Next. Di sini ada fungsional requirement selanjutnya, yaitu contoh sistem harus memungkinkan pengguna untuk masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Yang kedua, sistem harus dapat memproses transaksi pembayaran dan menghasilkan tanda terima. Sistem harus dapat menyimpan dan menampilkan riwayat pesanan pelanggan. Di sini ada persyaratan non fungsional. Ini adalah persyaratan tentang karakteristik atau kualitas yang harus dimiliki sistem. Persyaratan ini mendeskripsikan seberapa baik sistem harus bekerja, seperti performa, keamanan, dan keandalan. Mereka menetapkan batasan dan atribut kualitas pada persyaratan berikut. Next, yaitu contoh-contohnya itu sendiri adalah performa waktu respon. Sistem tidak memiliki lebih 2 detik. Kedua, ada keamanan, data pengguna harus memiliki deskripsi simpan database. Yang ketiga, ada kendali, sistem harus memiliki uptime 99% per bulan. Usabilitas antarmuka, pengguna harus intuitif bagi pengguna baru. Selanjutnya itu ada peran penting persyaratan sistem. Penyelamatan visi, memastikan semua pemangku kepentingan klien, pengembangan, dan manajer memiliki kepahaman yang sama tentang batasan proyek. Dasar kontrak dokumen. Persyaratan berfungsi sebagai kontrak antar klien pengembang, menjelaskan apa yang harus mereka bangun. Persyaratan penting selanjutnya yaitu menyelaraskan visi, memastikan semua pemangku kepentingan klien, pengembangan, dan manajer memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan batas proyek. Yang kedua, dasar kontrak dokumen. Selanjutnya, panduan pengembangan sistem, memberikan panduan yang jelas untuk tim desain dan implementasi, mengurangi resiko kesalahan dan kesalahpahaman. Kriteria pengujian, menyediakan kriteria yang diukur telah menguji validasi apakah sistem yang dihasilkan telah memenuhi semua kebutuhan yang diterapkan. Next, user persyaratan sistem. Dalam rekayasa sistem, pengguna adalah salah satu pemangku kepentingan stakeholder paling penting dalam proses pengumpulan dan perumusan persyaratan. Kebutuhan, tujuan, dan batasan mereka adalah ulasan mengapa suatu sistem dibangun. Selanjutnya, peran kunci pengguna. Sumber persyaratan fungsional, pengguna adalah pihak yang paling tahu yang harus dilakukan oleh sistem. Mereka memberikan wawasan langsung tentang fitur-fitur yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Contohnya, seorang akuntan menjelaskan bagaimana sistem harus memproses faktur, atau seorang guru akan menjelaskan bagaimana sistem harus melacak siswa. Selanjutnya ada peran kunci pengguna. Penentu persyaratan fungsional, pengguna juga membantu mendefiniasikan karakteristik kualitas sistem. Mereka akan memberikan
masukan tentang seberapa cepat sistem harus beroperasi, seberapa mudah sistem harus digunakan, dan seberapa andal sistem harus berfungsi. Persyaratan ini juga seringkali diungkapkan dalam hal kemudahan penggunaan, usabilitas, dan efisiensi. Yang selanjutnya ada priority tips dan proses eliminasi. Next, peran kunci pengguna. Wawancara, percakapan tatap muka untuk memahami alur kerja dan kebutuhan mereka secara mendalam. Survei kuesioner digunakan untuk mengumpulkan masukan dari banyak pengguna secara efisien. Overspeci, tim pengembang mengamati bagaimana pengguna melakukan tugas mereka ini untuk mengidentifikasi masalah atau esensi. Validator persyaratan. Setelah persyaratan dokumentasi, pengguna memvalidasi, menuju dan menyetujui dokumen tersebut secara akurat kebutuhan mereka. Persetujuan ini penting karena menerapkan dasar untuk pembangunan sistem. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang tidak sengaja. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.